Alhamdulillah, puji syukur nikmat yang sebesar-besarnya marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita semua nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita dapat salat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah tadi telah diimami oleh Al-Ustaz Muhammad Ali Akbar, sarjana agama, dan insyaallah sebentar lagi beliau akan memberikan ilmu kepada kita semua. Harapan ayah apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Ali Akbar, sarjana agama, kiranya dapat anak-anakku semua mendengar dengan baik, semoga dapat menyerap apa yang akan diajarkan oleh beliau. Dan tak lupa pula salat terhiring salam semoga senantiasa senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar, baginda Nabi agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari alam kegelapan, alam jahiliyah menuju alam terang benderang seperti pada kesempatan malam ini. Dan semoga pula apa yang telah baginda Nabi ajarkan kepada umatnya akan dapat kita contoh dan dapat kita tiru sehingga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja Ustaz belajarnya. Sebelum kita belajar dengan Al-Ustaz Muhammad Ali Akbar, alangkah baiknya kita membaca doa belajar. Ada yang sudah hafal? Ya. Kalau belum ikuti ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk selanjutnya Al-Ustaz Muhammad Ali Akbar akan memberi ilmu kepada kita semua. Sekali lagi dengarkan dengan baik, semoga apa yang disampaikan akan yang diajarkan ini dapat kita serap ya. Perhatikan dengan baik. Yang bawa buku silahkan dipersiapkan. Yang tidak bawa buku nanti bisa menyalin dari yang membawa buku. Kepada Al-Ustaz Muhammad Ali Akbar, sarjana agama, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. Insyaallah. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ustaz sayangi, hari ini kita belajar. Tolong yang makan, yang minum berhenti dulu. Yang bawa HP ditaruh dulu HP-nya. Jangan main HP dulu. Yang berpenesan jangan penesan dulu. Kita belajar, insyaallah mudah-mudahan malam ini kita dapat ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, jadi ini sudah rentang waktu Pak Ustadz sudah 2 minggu ke belakang ya, berkenaan dengan penyampaian Pak Ustadz tentang kalau tidak salah rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada berapa? 5. Yang pertama? 6. Yang pertama? Syahadat. Yang kedua? Yang ketiga? Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima naik haji. Ulangi. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Siapa yang hafal? Tunjuk tangan.
Ke depan, Pak Ustadz kasih hadiah. Siapa? Yang belakang, sini. Ya, sebutin. Berdiri. Rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Barakallah. Ambil jeruk 1. Izin Ustaz. Ambil jeruk nak. Ambil jeruk 1. Siapa lagi yang hafal? Coba yang cowok. Yang cowok. Siapa yang hafal? Coba. Ayo. Rukun Islam ada apa? Rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Barakallah. Ambil jeruk sikap. Coba sama-sama kita rame-rame. Rukun Islam ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang kelima, yang keenam, yang keempat, yang kelima. Siapa yang hafal? Bentar dulu. Ayo maju sini. Ayo jangan tunjuk-tunjuk. Ayo sini. Ayo. Rukun iman ada 5. Rukun Islam ada 5. Ayo sebutin. Rukun Islam ada 5. Yang pertama. Yang pertama syahadat. Yang kedua. Salat. Yang ketiga Haji. Zakat. Yang keempat Puasa. Yang kelima Haji. ulang lagi. Yang kuat. Pegang mic-nya. Perhatikan nak. Yang kuat suaranya. Rukun Islam ada 5. 1 Iya, 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Ambil jeruk sikap. Cowok cewek. Nah ini. Ayo. Siapa yang maju? Maju ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun Islam ada 5. Yang pertama zakat. Yang pertama Syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji. Barakallah. Ambil sikap. jangan diketawain ya nanti malah. Ambil jeruk. Jadi rukun Islam itu ada 5. Kemarin bahasannya berkenaan dengan sholat. Jadi sholat itu merupakan satu kewajiban dan wajib harus kita laksanakan. Adek perhatikan nak. Perhatikan. Tolong dikasih garis 2 bisa. Jangan rapat-rapat. Perhatikan anak-anak sekalian. Jadi berkenaan kita dengan ibadah ini, sholat ini sangat-sangat penting. Halo, perhatiin anak-anak. Sholat ini sangat penting. Sholat itu adalah suatu kewajiban yang memang dibutuhkan oleh umat manusia. Mangko itu sholat jangan ditinggal. Apalagi yang sudah gadis-gadis ya, yang suka akil balik, yang sudah dewasa. Nah ini juga anak-anak yang ada hadir di sini. Yang ini ya, itu diusahain memang sholatnya jangan tinggal. Tadi kalau tidak salah dengar tadi, pas baca Al-Fatihah kencang, pas baca ayat kursi lambat. Apa ayat kursi nak? Tadi di belakang Pak Imam tadi cowok apal dah nak?
Hafal. 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 Nian hafal. Ngapa ketik suaranya tadi? Tidak hafal. Kaget belajar sama ustazah ya. Ajarin ayat kursi nak ya. Jadi supaya mereka paham. Anak-anakku yang Pak Ustadz cintoi, jadi di sini sedikit Pak Ustadz nak menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan adab ketika kita melaksanakan sholat. Adab berkenaan dengan kita melaksanakan sholat. Anak-anak, apa yang digawikannya? Sini nak, yang belakang sekali sini dari sini. Iya, perhatikan. Jadi adab kita melaksanakan sholat. Kalau kita sekolah kan ada adab-adabnya, pakai baju seragam, terus pakai apa lagi? Pakai topi, pakai dasi, pakai sepatu, pakai rompi, bawa tas, tali pinggang, itu merupakan adab. Jadi macam mana kita berpakaian berkenaan dengan adab yang akan kita lakukan. Begitupun dengan sholat, ya. Jadi di sini Pak Ustadz sedikit nak menyampaikan ada beberapa adab ketika hendak melaksanakan sholat. Boleh dicatat ya. Pak Ustadz berdiri dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini internet. Adab dalam melaksanakan sholat ya. Yang pertama, kita kalau nak sholat itu tentunya harus dalam keadaan yang bersih, yang bagus, yang baik. Jadi di sini kita disunahkan untuk menggunakan pakaian yang terbaik dan bersih. Yang pertama adabnya memakai pakaian yang terbaik atau bersih. Terbaik atau bersih. Pakaian bersih itu, yang terbaik itu tidak mesti yang mahal. Tidak mesti yang mahal. Yang penting bersih dan rapi. Dalam surah Al-Anfal ayat 31 disebutkan, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Gunakanlah pakaian terbaikmu ketika kamu hendak ke masjid. Masjid itu implementasinya, tafsirannya banyak. Nak sholat juga termasuk kita ke masjid. Nak ke musola juga termasuk kita ke masjid. Di rumah pun kita sholat itu sama, harus keadaan yang terbaik. Jangan asal-asalan ya. Paham nak? Yang pertama apa? Memakai pakaian yang terbaik. Ayo sama-sama. Memakai pakaian yang terbaik atau bersih, boleh aja itu ya. Kemudian yang kedua, kita disunahkan menggunakan pakaian yang berwarna putih. Menggunakan pakaian yang berwarna putih. Nah, kayak kita jabarkan ya. Jadi yang kedua itu adalah menggunakan pakaian yang berwarna putih. Jadi kalaupun kita nak sholat, baik itu ke masjid ataupun ke musola ataupun di rumah, diusahakan menggunakan pakaian berwarna putih. Berikutnya menggunakan penutup kepala, yang ketiga ya. Kalau anak cowok itu menggunakan peci, atau ayah sering pakai imamah. Nah itu ya, menggunakan penutup
kepala. Nah. Yang keempat, memakai wewangian. Memakai wewangian. Biar jangan busuk, ya. Kemudian berikutnya yang kelima itu memakai pakaian yang longgar. Yang kelima memakai pakaian yang longgar. Yang keenam di sini satu lagi, yang keenam di sini menghindari pakaian yang mencolok. Menghindari pakaian dengan warna yang mencolok. Pakaian dengan warna yang mencolok. Jadi perhatikan adab dalam melaksanakan sholat itu yang pertama memakai pakaian yang terbaik. Memakai pakaian yang terbaik. Yang kedua, memakai pakaian yang berwarna putih. Yang ketiga, menggunakan penutup kepala. Yang keempat, memakai wewangian. Yang kelima, memakai pakaian yang longgar. Yang keenam, menghindari pakaian dengan warna yang mencolok. Masih nyatet? Duduknya yang benar, nak. Duduknya yang benar. Oke. Kita kupas satu-satu, ya. Jadi menggunakan pakaian yang terbaik dan bersih ini adalah pakaian itu yang digunakan tidak hanya menutup aurat tetapi juga memperindah tampilan. Jadi kalau kita nak sholat, pakaian kita itu rapi-rapi, bersih-bersih. Tolong perhatiin. Halo. Ini yang depan saya tadi isinya, tidak usah ya. Jadi gunakan pakaian yang rapi, yang bersih, yang terbaik. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi harus rapi, bersih-bersih. Ustazah senang yang indah-indah kan? Indah semua. Anak-anak senang yang indah-indah kan? Ya, jadi kita menggunakan pakaian yang terbaik, ya, yang bersih. Yang kedua, itu menggunakan pakaian yang berwarna putih. Nah, ini Rasulullah juga mengajukan karena pakaian putih ini adalah melambangkan kesederhanaan dan ketakwaan. Kalau dalam logo bendera merah putih artinya suci, ya, suci. Jadi ini melambangkan kesederhanaan. Oleh karena kita menggunakan warna yang putih. Ada di sini dan ada belakang. Sini saya. Mereka sampai sini. Kajian, namanya. Jadi yang ketiga menutup kepala, menggunakan penutup kepala. Jadi anak-anak kalau nak sholat pakai peci, siapin pecinya. Halo anak-anak kalau nak sholat pakai apa? Peci.
atau imamah yang sering dipakai sama ayah, ya, pakai imamah. Pakai imamah karena di sini itu disebutkan innahu kana yusalli fil imamah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya sholat memakai imamah, ya. Memakai imamah. Kemudian juga di sini yang keempat adalah memakai wewangian. Jadi kita sholat tidak usah busuk-busuk, ya. Enak tak kalau sebelah kita busuk-busuk? Tidak enak kan? Jadi pakai wangi-wangi, pakai harum-harum, pakai cak ayah naik, wangi-wangi kan enak. Cak sejadah itu begitu sujud sedep nian aromanya, masya Allah. Kadang aromanya busuk sejadahnya, tidak enak kita ya. Sama cak adik-adik juga, pecinya kalau sudah berubah warna jadi krem mak itu cuci. Halo, siapa namanya itu? Ada? Iya. Ini juga pakai peci nak ya, pakai peci besok ya. Kalau ngaji pakai peci, itu bukti keseriusan. Kemudian yang kelima, memakai pakaian yang longgar. Nah, ingat, pakaian itu kalau untuk cewek jangan yang ketat-ketat. Tidak boleh. Tahu bongkol? Tahu bongkol? Tahu bongkol? Yang ditutup dengan apa tuh daun itu? Cak ketupat itu nah, ya, itu tidak boleh, haram hukumnya. Ya, pakai baju, pakai legging baik misalnya, ya, jangan. Tidak boleh. Kemudian kalau kita juga pakai baju itu tidak boleh yang transparan, yang bisa kejingoan kaos dalamnya, tidak boleh, apalagi cewek, ya. Tidak boleh. Maka disunahkan kalau untuk cowok itu menggunakan pakaian putih, untuk cewek disunahkan menggunakan pakaian hitam. Cak Umi itu nah, ya, cak itu. Anak-anak cowok juga, nah angkat ban caknya nih. Iya, ya, iya. Kemudian yang kedelapan, salah, yang keberapa? Yang keenam, menghindari pakaian dengan warna yang mencolok atau ada gambar-gambar. Misalnya sholat pakai baju kaos, ada gambar di belakangnya, gambar Spiderman, gambar apa lagi? Gambar Ultraman, misal itu tidak boleh. Apalagi ada baca-bacaan, itu tidak dianjurkan untuk dipakai dalam keadaan kita melaksanakan sholat. Gambar Mekah juga tidak boleh. Pokoknya jangan ada baca-bacaan, ya. Jadi adab-adab dalam melaksanakan sholat itu ada 6. Yang pertama, coba adik baca dewean. Kasih maaf. Ayo, ada apa? Baca. Ya, baca. 1. Memakai pakaian yang bersih atau Tegak madep sana. Tegak sini. Adep sana. Oke. Adab dalam melaksanakan sholat. memakai pakaian yang terbaik atau bersih. Yang kedua, Menggunakan pakaian yang warna putih. iya. Yang ketiga, Menggunakan penutup kepala. yang keempat, Memakai wangian. yang kelima, Menghindari pakaian dan dengan warna yang mencolok. ya, yang kelima memakai pakaian yang Pakaian yang longgar. Yang keenam, menghindari pakaian yang warna yang mencolok. oke, masya Allah, tabarakallah, terima kasih ya, syukran kasir. Jadi ini ada 6. Anak-anak yang Pak Ustadz cintai, jadi ke-6 ini kalau kita melaksanakan dengan baik dan benar, tentunya sholat kita menjadi khusyuk, sholat kita menjadi nyaman. Kalau baju kita sebasingan, itu tidak bagus, ya. Kalau baju kita misalkan sudah 4 hari tidak dicuci, ya, aromanya luar biasa, ya. Maka itu gunakan pakaian yang bersih. Pakaian yang bersih tadi Pak Ustadz ulangi lagi, tidak harus mahal, ya, tapi
bersih. Anak-anak, ayo ngadep sini nak, ngadep sini. Sudah lo nyatetnya? Kalau sudah Pak Ustadz aja hapus itu. Belum? Iya. Betul. Sudah? Alkalin. Mungkin waktunya. Ayo anak, jangan ngadep ke sana. Yang cowok ini sini. Jadi besok minggu depan kalau Pak Ustadz tidak berhalangan, tolong disiapin penanya, ya. Siapa yang sudah? Nah, bacoin. Pertama, memakai pakaian yang terbaik bersih. Kedua, menggunakan pakaian yang berwarna putih. Ketiga, menggunakan penutup kepala. Keempat, memakai wewangi. Kelima, memakai pakaian yang longgar. Keenam, menggunakan pakaian dan warna yang mencorok. Makasih ya, barakallah. Siapa yang bisa menjelaskan yang pertama ini, memakai pakaian yang terbaik? Siapa bisa jelaskan? Apa maksudnya? Ustazah bisa? Ayo, apa maksudnya? Maksudnya pakaian kita itu yang penting bersih, ya. Yang kedua, menggunakan pakaian yang berwarna putih. Disunahkan untuk menggunakan pakaian putih, itu melambangkan kesederhanaan, ya. Kemudian juga yang berikutnya, yang ketiga, menggunakan penutup kepala untuk yang laki-laki. Jadi besok, halo, pakai peci, ya. Yang keempat, memakai wewangian. Jadi harus wangi, harus bersih, jangan busuk-busuk sholat, iyo kaget busuk, jangan busuk-busuk, Yang kelima, memakai pakaian yang longgar, jangan yang ketat-ketat ya nak, ya, apalagi anak cewek, tidak boleh pakai pakaian yang ketat-ketat. Biarlah uang nak pakai-pakailah, kita jangan. Yang keenam, menghindari pakaian dengan warna yang mencolok. Maksudnya ada gambar-gambar, ya, ada tulisan-tulisan, itu tidak dibolehkan. Jadi bahasan kita berkenaan dengan adab. Pak Ustadz ada PR untuk kalian, ya. Tolong itu ditulis dan diingat serta dicatat. 2 minggu ke belakang Pak Ustadz ada janji kan? Ingat tak? Ini yang kemarin datang nggak ini? Datang. Pernah dengar cerita? Cerita apa? Ceritanya ada si kok rumah bertetangga dengan si A, bertetangga dengan si B. Tetangga itu namanya Musa, Roro, Zuzu. Yang sebelah kiri Rasha, Zuzu. Mu artinya Mulan Muha. Sa artinya Syah, sabar. Nah, Robiul, Ro kedua Robiul, Jumadil akhir. Kemudian ada Rasha Zuzu. Ra pertama Roma, Rasha Zuzu. Kita tulis di sini, ya. Sudah ya, Pak Ustadz hapus ya. Bulan-bulan dalam Islam, silakan ditulis. Nanti dikasih kita. Bulan-bulan dalam Islam.
Ini diikuti Ustaz. Bulan dalam Islam. Apa namanya? Bulan Hijriyah. Yang pertama Muharram. Yang kedua Syawal. Yang ketiga Bisa ditanyakan. Rabiul. Yang keempat Iya, Ustaz. yang kelima Jumadil. Yang keenam ini disingkat menjadi Musa Roro Juju. Oke, ini 6 bulan pertama. Kemudian masuk kita ke 6 bulan kedua. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rasya Juju. Ra pertama apa? Rabiul bukan. Rasya Juju. Rajab. Kemudian Sya'ban. Nah, ini Ramadan. Ini Syawal. Ini Zulqa'dah. Sikok lagi Zulhijjah. Ya. Ini disingkat Rasya Ini Musawara Juju, rasa Zuzu. Coba adek bangun nak. Musa Roro Juju. 1, 2, 3. Berikutnya Rasya Zuzu. Perhatikan, stop dulu tulisnya, perhatikan nak. Duduk. Muharram. Ayo 1, 2, 3. Syawal. Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Jumadil Awal. Jumadil Akhir. Nah, 6 bulan berikutnya Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini disingkat Rasya. Yang pertama disingkat apa? Siapa yang hafal Pak Ustaz kasih hadiah? Bukan duit. Jangan ustazah. Ini. Siapa yang Pak? Ayo maju sini. Yang pertama. Ngadep ke sana. Singkatnya baik. Musa Roro Juju. Iya. Yang kedua? Rasya Zuzu. Itu bonusnya 5.000. Kalau tahu inya singkatannya Musa. Muharram. Iya. Safar. Iya. Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Mantap. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Barakallah.
Tadi tahu singkatannya berapa? Pak Ustaz ngomong 5.000. Jadi kita kasih 10.000, ya. Nah, Terima kasih. iya udah. Ini bukan karena main undian, tapi tanda terima kasih ilmu itu sudah kita serah. Siapa yang hafal lagi? Maju. Kita pakai 5 anak nanti kita pakai 10.000 orang enggak apa-apa. Jadi banyak kita pilih. Jangan bagi kamu. Ayo. Nama-nama bulan dalam Islam. Jangan baca. Musa, Hoho, Juju, Iya. Hasya, Hasa, Zuzu, Iya. Yang pertama singkatnya apa? Muhahom, Iya. Sapa, Iya. Hobiul Awal, Iya. Hobiul Akhir, Iya. Jumadil Awal, Iya. Jumadil Akhir. Mantap. Rasa juzu. Apa? Dulu Hajab, Rajab. Syakban, Iya. Ramadan, Iya. Syawal, Iya. Zul Hijjah, Zul Qa'dah, Iya. Zul Hijjah. Barakallah. Dapat lagi ya. Nah, tangan kanan, tangan kanan. Nah, siapa lagi? Ini kemudian harus Iya. Coba. Coba. Iya, musyawarah jujur. Belum hafal. Siapa yang hafal? Sisi apa itu? Nah, Pak Ustadz banyak nah siapin nah untuk kamu. Ayo. Kaget minggu depan lain lagi pertanyaannya yang kita belajar sekarang ini. Nah. Ayo anak-anak. Oke, ya sekarang singkatannya baik. Tidak usah bulannya. Tapi 5.000. Ayah maju sini. Ini, ayo. Sini nah. Dengar dulu, ya. Ada ke sana, yang lain diam. Ayo, bulan-bulan dalam Islam. Musa, Sebutin bulan-bulan dalam Islam. bulan-bulan dalam Islam. Jangan boleh. Musa awal. Musa, Roro, Juju, Rasya, Zuzu. 5.000, ada. Jangan ngomong aku, saya Pak Ustadz. Nah. Sini. Ngadep sana. Sebentar. Bulan dalam Islam. Bulan-bulan dalam Islam. Musa, Roro, Juju, Rasya, Zuzu. Iya. Tahu panjangnya? Tidak tahu, kasih 5.000. Nah, kalian. Nah, sini. Bisa. Nama-nama bulan dalam Islam. Nama-nama bulan dalam Islam. Musa, Roro, Juju, Rasya, Juju. Mantap. Tidak. Yang satu hafal. Apa juga? Muharram, Iya. Satar. Satar. Apa itu? Safar. Iya. Safar. Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Iya. Jumadil Akhir. Eh? Jumadil Awal. Iya. Jumadil Akhir. Iya. Satu lagi. Tidak apa? 5.000. Apalin ya. Salim Pak Ustaz.
Sini. Ya, ayo. Nama-nama bulan dalam Islam. Musa, Rono, Zuzu, Rasya, Zuzu, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Coba sama-sama. Zulqa'dah, Zulhijjah. Salim, Bos. Siapa lagi? Nama-nama bulan dalam Islam. Nama-nama bulan dalam Islam. Musa, Juju, Sasha, Zuzu, Muharram, Syafar, Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumail Awal, Jumail Akhir, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Coba sekali lagi. Nama-nama bulan dalam Islam. Musa, Juju, Hasya, Zuzu, Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tunggu. Masya Allah. Jadi anak-anak, ya, minggu depan perhatikan, duduk baik-baik. Anak-anak duduk baik-baik, perhatikan, ya. Sekali lagi, duduk baik-baik. Sini sayang, hadap sini sayang. Aikal, sini nak, hadap sini. Itu yang pakai imamah, sini, hadap sini, ya betul. Belum ingat, kaget, ingat ke dulu ya. Halo anak-anak, sini nak, perhatikan di sini, ya. Jadi ini bukan undian, ini bentuk terima kasih Ustadz karena kalian bernafsu untuk belajar. Ya, biasanya kalau diteken itu bisa hafal, tapi ketika enggak diteken tidak hafal. Anak-anak, duit bukan ukuran, tapi ini sampai mati wajib kita hafal. Kalau bulan-bulan Masehi tahu? Januari, Masya Allah, bulan Hijriah.
ngapa anak cewek yang cepat ini? Anak cowok ngapa tidak ada cepat, tidak apal? Apa? Iya. Januari jangan, ya. Nah jadi insya Allah minggu depan itu yang kita pelajarin tadi adab kita dalam melaksanakan sholat itu dihafal, maka itu dicatat tapi dibaca, dicatat tapi diulang, jangan dicatat baik habis dari sini ditaruh di bawah bantal selesai, tidak hafal jadinya ya. Maka itu wajib kita menghafal. Tolong ustazah ajarin anak-anak ini ayat kursi tadi pecahnya ya. Ya, baca ayat kursi. Dan jangan lupa diselingi dengan ayat-ayat yang pendek ya. Ayat-ayat pendek itu wajib harus tahu dan hafal. Jadi pengajian ini berbekas. Ya, jangan sampai lewat-lewat baik. Anak-anakku yang dirahmati Allah, duduknya baik-baik nak. Duduknya baik-baik. Halo, sayang. Duduknya baik-baik, ya. Jadi kita belajar hari ini berkenaan dengan bulan-bulan Hijriah itu hafalan kita. Tapi yang kita pelajarin hari ini adalah adab ketika kita hendak melaksanakan sholat. Yang pertama tadi adalah menggunakan pakaian yang terbaik. Yang kedua tadi adalah berpakaian berwarna putih. Yang ketiga menutup kepala. Yang keempat menggunakan ya, yang kelima pakai baju yang longgar, yang keenam yang berwarna mencolok. Itu ditulis, diingat, dihafal. Paham? Insya Allah jawabnya. Paham? 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 Yang semangat, tidak boleh loyo-loyo, ya. Besok upacara ada? Ada yang upacara, ada yang ida. Jadi jangan malam nian supaya besok sehat ya. Mungkin itu baik yang Pak Ustadz bisa sampaikan. Lagi Pak Ustadz sampaikan, belajar tuh secara serius ya. Jangan sampai kita belajar dengan tidak serius. Iya, jangan ribut ya, jangan ribut ya. Mungkin itu saja. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakallahu khair atas pengajarannya Ustaz. Ada yang anak-anak fahami apa yang telah diajarkan oleh Al Ustaz Muhammad Ali Akbar Sarjana Agama? Ada yang ingin bertanya? Ustaz Zalinda? Kak Juwita mau bertanya? Kak ini? Ada yang ingin ditanyakan? Albar ingin bertanya pada Ustaz? Jadi yang disampaikan oleh Al Ustaz tadi yaitu mengenai tentang adab di saat kita hendak mendirikan sholat. Ayah petik sedikit. Yang pertama kita harus berpakaian bersih. Walaupun tidak bagus, yang penting bersih, bebas dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan pakaian ini merupakan apa? Merupakan satu apa Ustaz? Contoh ya. Apa yang ada pada diri kita. Bahkan ada pepatah mengatakan inna dhafa'tu minal iman. Sesungguhnya kebersihan itu sebagian dari iman. Maka orang yang menjaga kebersihan, menjaga kerapian, maka insya Allah dia adalah orang yang beriman. Tetapi untuk orang yang jorok, orang yang ya kekhawatiran kita takutnya gimana mau ibadah kalau dengan tidak menjaga kebersihan. Adapun yang kedua, kita harus berpakaian dengan baik. Karena Islam ini wajib menutup aurat. Yang biasa membuka aurat siapa? Orang-orang kafir. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Beliau SAW mengatakan, barang siapa mengikuti satu kaum, maka ia termasuk di dalamnya. Apa kita ingin berpakaian yang seksi yang anu? Kan tidak. Berarti seandainya kita berpakaian tidak layak,
kita mengikuti satu kaum yang bukan golongan umat Islam. Ya mungkin segini aja Ustaz. Kita petik sedikit aja. Mungkin segini dulu nak. Kita doa dulu untuk anak-anak kita semoga istiqomah. Tafadhal. Amin. Ayo anak-anak kita sama-sama berdoa senantiasa ilmu yang kita dapat ini bermanfaat untuk diri kita dan ke depan dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tawil umurana was-sahih ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arjaqna wa ilal khair qaribna wa an sari ab'idna waqdi hawaizana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Akhirnya pengajian ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa mau adzan?